Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayah bunda yang saya hormati, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa yang kita lakukan bulan ini haruslah benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang benar-benar berkualitas, puasa yang benar-benar sempurna sesuai dengan tuntunan beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah niat. Karena amal ibadah itu tergantung akan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah kita tergantung dengan niatnya. Khusus puasa Ramadan, kita harus berniat sebelum subuh. Niatnya harus benar-benar diucapkan dalam hati kita sebelum subuh. Karena ketika kita niat sesudah subuh, maka ibadah puasa kita menjadi sia-sia. Sebab niat di bulan Ramadan harus diucapkan dalam hati kita sebelum subuh, seperti sabdanya, malam yusabbitis siyam fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh, maka sia-sia ibadah puasanya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mengakhirkan sahur. Kita ketika ingin maksimal puasa kita, Rasulullah menganjurkan dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Akhirkanlah sahur kalian sebelum subuh, maksudnya karena di akhir-akhir sahur kita ada keberkahan. Jadi sebelum imsak tiba, sebelum subuh adzan tiba, kita harus sudah bersahur. Dan akhir-akhir yang seperti ini termasuk kesunahan. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengawali berbuka puasa. Ketika azan dikumandangkan, cepat-cepatlah kita membatalkan puasa kita dengan kurma. Jikalau memang ada kurma, dengan kurma, karena Rasulullah memberikan contoh kurma. Jikalau tidak ada, maka bolehlah kita dengan yang manis-manis seperti teh dan lain sebagainya. Karena dengan begitu kita sudah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang keempat yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Harus kita dekati Al-Quran, baca Al-Quran, baik selesai sholat maupun di waktu-waktu santai kalian. Anak-anakku, jangan lupa dekati Al-Quran. Bersama dengan Al-Quran, setidaknya kita dalam satu bulan bisa khatam satu kali. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib kita keluarkan sebagai tanda agar ibadah puasa kita diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengeluarkan zakat fitrah, ibadah puasa kita akan dihaturkan kepada Allah agar
ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayah bunda yang dirahmati Allah, ayo kita bersama-sama tingkatkan ibadah di bulan puasa ini dengan satu, maksimalkan niat kita sebelum subuh, dan kita kuatkan dengan sahur sebelum subuh yang disunnahkan tersebut, dan mengawali saat azan dikumandangkan dengan berbuka yang manis-manis. Dan yang keempat adalah kita dekati Al-Quran, karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Sedangkan yang kelima, kita tunaikan zakat, lagi-lagi untuk diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita. Mari kita berdoa. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, ya Rabb, terimalah ibadah kami, puasa kami, sholat kami, bacaan-bacaan Al-Quran kami di bulan Ramadan yang suci ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.